Segala pujian syukur hanya bagi nama pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami dan yang selalu baru dalam pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat pertemuan pada pagi hari ini yang Tuhan izinkan kepada kami untuk melakukan ibadah kami. Menuju itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berfirman bagi kami, sehingga Tuhan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan dapat terberkati lewat dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memakai tutup kata hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan sesuai dengan kehendak. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur bersama, saya katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya sapa kita semua, shalom. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya, buat kepercayaan kepada saya pada pagi hari ini untuk membawakan firman Tuhan kepada kita. Baik, langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Bagi yang sudah mendapatkannya katakan amin. Amin. Kita akan membacakannya secara silih berganti. Saya akan membacakannya ayat yang pertama dan saudara-saudara yang ayat yang selanjutnya. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan dalam kata-kata. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Amin. Baik, demikian sejauh ini firman Tuhan kita bacakannya. Sebelumnya dulu kita masuk dalam latar belakang, bahwasanya kitab surat Efesus ini adalah dituliskan oleh Paulus, Rasul Paulus, sekitar tahun 62 Masehi. Dan surat Paulus ini di Efesus merupakan salah satu puncak dalam pernyataan Alkitabiah. Dan surat ini tidak ditulis sebagai jawaban terhadap surat kontroversi versi doktrinal atau personal pastoral seperti banyak surat lainnya. Dan Paulus menulis surat ini ketika dipenjara karena Kristus. Saudara-saudara, pada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema kepada kita, yaitu hidup bijaksana di akhir zaman. Hidup bijaksana di akhir zaman. Saudara-saudara, kita perlu yang namanya bijaksana di akhir zaman ini. Karena kalau kita melihat di akhir zaman ini ada banyak perkembangan yang begitu cepat dan canggih, yang membuat kita bisa jatuh, yang membuat kita bisa gagal dengan sebuah impian kita. Saudara-saudara, tanda-tanda zaman sudah membuktikan kepada kita bahwa kita sudah hidup di akhir zaman. Salah satu tandanya itu dengan merasakan sukar. Apa yang dimaksud dengan merasakan kesukaran?
Itu di mana masa-masa yang sulit. Akhir zaman ini adalah kehidupan kita di masa-masa yang sulit. Hidup zaman sekarang, kalau kita melihat di luar sana, kalau tidak kerja tidak makan, saudara-saudara. Itulah perkembangan zaman. Kita bisa melihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 1, salah satu orang yang membacakannya kepada kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan yang mengatakan, ketahuilah bahwasanya pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa-masa yang begitu susah, begitu sulit untuk kita tempuh. Untuk itu, bukankah itu yang sedang kita alami sekarang? Tentu, iya. Itu yang sedang terjadi pada saat ini. Masa-masa yang sulit dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya kemajuan. Untuk dapat menang dari keadaan yang penuh ketidakpastian ini di dunia, yaitu kita perlu menjalani kehidupan yang bijaksana. Kita perlu butuh kehidupan yang bijaksana. Bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bijaksana? Poin yang pertama, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Di ayat yang 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang berbal tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara, di akhir zaman ini kebanyakan orang hanya melihat kekurangan orang lain. Kebanyakan orang hanya melihat kelemahan orang lain. Kebanyakan orang hanya tahu menilai orang lain. Itulah yang terjadi zaman sekarang. Tanpa ia koreksi dirinya sendiri. Apa sih yang menjadi kelemahan saya juga? Apakah saya tidak memiliki kelemahan orang tersebut? Itulah yang terjadi di akhir zaman ini. Ia hanya tahu kelemahan orang lain. Ia hanya tahu menilai. Orang itu, ini kelemahannya. Orang itu tidak bisa. Saudara-saudara, bukankah Tuhan Yesus sudah menegur kita bahwasanya jangan menjadi orang munafik yang hanya tahu mengoreksi diri orang lain tanpa kamu koreksi dirimu. Kita bisa melihat ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan di Matius pasal 7 ayat yang ketiga. Salah satu orang yang membacakannya kepada kita. Matius pasal 7 ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat serumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, saudara-saudara, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara-saudara, itulah yang Tuhan Yesus sampaikan dalam bahasa sehari-hari. Kenapa engkau melihat kesalahan orang lain terus? Iya. Bukan kita tidak melihat juga. Kita melihat kelemahan orang lain. Ternyata orang ini lemah di sini. Ternyata orang ini punya kekurangan di sini. Tetapi perlu yang namanya juga mengoreksi diri. Perlu juga yang namanya membenahi diri. Perlu juga yang namanya mempersiapkan diri
akan apa yang saudara hadapi ke depannya. Belum tentu saudara mampu apa yang Anda hadapi nanti ke depannya ketika sampai di titik terendah. Alkitab mengajarkan kita untuk memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Itulah yang Rasul Paulus sampaikan di Efesus, supaya kamu bisa hidup dengan seksama, memperhatikan dirimu sendiri, mengoreksi dirimu sendiri. Apakah saya sudah benar? Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini untuk lebih lagi memperhatikan kehidupan kita. Saya sudah bisa benar. Apakah saya lemah di bagian mana? Sehingga dengan kita memperhatikan rasa tersebut, ketika kita jatuh, orang lain akan datang menolong. Tetapi ketika saudara tadi hanya berfokus kepada kesalahan orang tersebut, kelemahan orang tersebut, kekurangan orang tersebut, ketika saudara jatuh, syukur-syukur kalau dilihat. Tapi kalau dicuekin, haleluya. Untuk itu saudara-saudara, sehingga Paulus menekankan dalam suratnya di Efesus, supaya hidup sama, memperhatikan kehidupan kita. Poin yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bijaksana, yaitu punya kerelaan hati untuk mau dibentuk. Kita rela mau dibentuk kalau kita mau bijaksana. Yakin dan percaya, tidak ada orang yang langsung bijaksana sejak ia lahir udah bijaksana, tanpa pembentukan dari orang tuanya, orang lain, sekelilingnya. Sehingga lama-lama ia bisa berpikir. Lama-lama ia bisa berpikir. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 15b ini, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Rasul Paulus memberikan dua kepada mereka, orang bebal dan orang arif. Janganlah menjadi orang bebal. Kalau kita mengetahui orang bebal ini adalah orang yang tidak mau berubah, orang yang bodoh amat. Kehidupan saya, itu kamu yang atur. Saudara-saudara, tetapi jadilah orang arif. Orang arif ini adalah orang arif yang mau belajar dari kesalahannya, orang yang mau belajar dari kelemahannya, orang yang terus menggali sampai ia bisa. Tidak ada kata tidak bisa ketika kita punya niat, pasti bisa. Itulah yang Rasul Paulus sampaikan di Efesus. Untuk menjadi hidup orang yang mau terus belajar, baik dalam kebenaran firman Tuhan maupun dalam dirinya sendiri, sehingga dimanapun ia berada dapat menjadi berkat di sekelilingnya, baik dalam pelayanannya maupun di mana ia berada. Kita tahu ketika firman Tuhan menegur kita, kita semestinya berterima kasih. Kita
Kenapa? Karena Tuhan masih sayang kepada saudara-saudara. Tuhan masih mempercaya saudara-saudara. Tuhan masih menginginkan saudara untuk menjadi pelayan. Justru sebaliknya, kalau kita tidak ditegur oleh firman Tuhan, kita perlu berpikir. Kita harus perlu menggali lagi. Ternyata saya sudah jauh dari jalan Tuhan. Saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ketika orang tua menegur kita, yakin dan percaya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya jatuh. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu supaya tidak berhasil. Semua orang tua menginginkan supaya anaknya itu berhasil, supaya anaknya itu sukses ke depannya. Mungkin dari hal kecil, sewaktu kita kecil, kita didisiplin, kita ditegur ketika kita berkata kotor. Mungkin hal kecilnya sebelum kita berangkat dari kampung, sebelum kita berpisah dari keluarga, kita datang ke sini. Orang tua berpesan, orang tua menegur. Berguna untuk siapa? Untuk orang lain? Bukan. Untuk saya dan untuk saudara-saudara juga. Itu hal kecil, saudara-saudara. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita di hal yang baik, serta menyatakan kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Bisa kita melihat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16, saudara Herman membacakan kepada kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Timotius pasal 3 ayat 16. Berdiri kau. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, benar saudara-saudara. Itulah firman Tuhan. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan kita, serta memimpin kita dan mendidik kita di jalan yang benar. Itulah kalau kita berpegang teguh dalam Tuhan. Saudara-saudara, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita untuk berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa dikendalikan dalam kehidupan kita untuk berjalan yang benar. Poin yang ketiga, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bijaksana? Ialah ada harga yang harus dibayar. Kita melihat di ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam konteks ini, dalam ayat ini, bahwasanya ada satu penekanan kepada kita, yaitu usahakanlah. Ada tulisan di sana, usahakanlah.
Artinya ada satu upaya yang sungguh-sungguh yang harus kita lakukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi seorang yang bijaksana. Ada satu kata bijak yang sangat memotivasi saya, ialah ada tantangan yang harus dihadapi dan ada target yang harus dicapai. Ada tantangan yang harus dicapai, ada tantangan yang harus dihadapi, dan ada target yang harus dicapai. Saudara-saudara, percayalah, dalam sebuah impian tidak pernah ada orang yang mengatakan saya berjalan lurus-lurus. Justru itu akan ada banyak masalah, tantangan yang saudara hadapi. Sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita. Untuk punya upaya, untuk punya semangat yang keras, untuk mencapai satu target tersebut tadi, untuk mencapai tujuan tersebut tadi. Contohnya dalam kebenaran firman Tuhan. Di liburan ini nanti target saya harus memenangkan jiwa-jiwa baru 2 orang minimal. Amin. Artinya punya target. Dan lihat dalam target itu pasti ada tantangan yang saudara hadapi. Dan ketika saudara hadapi, apa yang perlu dipersiapkan? Yaitu dengan semangat kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita bisa lewat dari hal tersebut dan bisa mencapai target tersebut tadi, mencapai tujuan tersebut tadi. Itulah ada harga yang mesti kita bayar. Ada artinya ada respon kita juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita bisa hidup bijaksana di akhir zaman juga membutuhkan sebuah upaya. Membutuhkan sebuah upaya, usaha. Sebab dunia selalu mencoba menarik kita jauh dari Tuhan. Itulah dunia. Itulah kemajuan zaman sekarang, di akhir zaman sekarang. Ketika kamu mencoba untuk datang dekat di hadapan Tuhan dan ada banyak tantangan, ada banyak halangan supaya bisa menarik kamu kembali kehidupan masa lalumu. Itulah dunia zaman sekarang. Bagaimana kita untuk mengatasi hal tersebut? Hal lain yang harus kita lakukan adalah untuk membayar harga adalah hidup penuh dengan Tuhan. Di ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara-saudara, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang dipenuhi kita. Ketika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan bisa dipercaya. Ketika kita sudah berjalan jauh dari jalannya Tuhan. Karena dunia ini adalah hanya semata dan sangat membuat kita untuk jauh dari Tuhan. Dengan kita dipenuhi Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kita untuk hidup bijaksana di akhir zaman. Saudara-saudara, poin yang terakhir, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bijaksana, yaitu dengan menjaga perkataan kita. Di ayat yang 19 dan 20,
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, inilah yang sangat seringkali terjadi dalam kepribadian kita, adalah tidak menjaga perkataan kita. Kita tidak menjaga perkataan kita. Seringkali hanya dengan perkataan bisa membubarkan rasa persaudaraan. Hanya dengan satu perkataan bisa membubarkan satu komunitas, membubarkan persahabatan, pertemanan, hanya dengan perkataan. Begitu juga pula dalam keluarga. Itulah yang sering terjadi pada akhir zaman ini. Adalah hanya tahu berkata-kata saja, tanpa ia sadari perkataan saya ini jangan-jangan membuat dia sakit hati. Jangan-jangan hanya dengan perkataan saya ini, mungkin dengan rasa emosi, dengan yang lain, tetapi karena ada orang yang mengganggu, secara tidak kamu sadari bahwasanya kamu sudah melakukan perkataan yang menyinggung hati orang lain. Bahkan dalam pelayanan kita di gereja-gereja, saudara-saudara, ketika kita tidak menjaga perkataan kita, ketika kita mengatakan di jemaat di keluarga yang 1A, dan ketika kita mengatakan ketika kita berkunjung di jemaat yang 1B, yakin dan percaya akan kacau, karena hasilnya tidak sesuai. Itulah orang begitu gampang mencibir, mencemooh, mengolok-olok, menghakimi orang lain. Itulah yang sangat gampang keluar dari kata-kata orang sekarang. Tanpa ia sadari, apakah selama ini saya sudah memberkati orang lewat perkataan saya. Mari kita menanyakan dalam diri kita, saudara-saudara, pribadi lepas pribadi. Apakah lewat tutur kata saya sudah memberkati orang lain? Saya sudah memotivasi orang lain? Saya sudah menyemangati orang lain? Saya sudah membangkitkan orang lain dari keterpurukannya? Bukannya malah membuli, bukannya malah dengan satu kekurangannya, udahlah kamu tidak bisa. Mungkin dengan satu kekurangannya, udah di situ-situ aja kamu, nggak usah maju lagi ya. Kamu pasti tidak bisa. Mari kita memikirkan perkataan kita. Untuk kita dapat hidup bijaksana dan berkemenangan, kita harus menjaga perkataan. Bukan hanya menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, tetapi juga memperhatikan cara kita menyampaikan kata-kata kita. Itulah yang firman Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, marilah kita untuk hidup bijaksana. Mulai dari memperhatikan diri kita, mengoreksi diri kita. Kedua, kita mau untuk dibentuk sehingga kita bijaksana, sehingga kita bisa berpikir ketika kita mau mendengarkan perkataan orang lain. Dan ketiga, ada usaha yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, menjaga perkataan kita sehingga kita bisa hidup bijaksana di akhir zaman ini. Demikian firman Tuhan yang
singkat pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati dan menanamkan terus dalam hati kita Roh Kudus yang terus menanamkan dalam pemikiran dan hati kita sehingga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami dapat melakukan dalam kepribadian kami pribadi lepas pribadi, baik dalam memperhatikan diri pribadi kami mau dibentuk, serta ada usaha dan menjaga perkataan kami terhadap sesama kami, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kegiatan kami selanjutnya, ibadah kami kami serahkan dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.